Tulungagung. Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu desa di Jawa Timur yang memiliki potensi wilayah dan bahan tambang yang cukup menjanjikan. Keindahan pantai di selatan kabupaten ini patut diberi penghargaan. Salah satunya Desa Panggungkala, Kecamatan Pucang Laban, Dusun Lodo. Secara geografis, di utara Desa Panggungkala berbatasan langsung dengan Desa Kalikentong. Di sebelah timur berbatasan langsung dengan Desa Kalidawir. Di barat Desa Panggungkala bersebelahan dengan Kecamatan Kalidawir dan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia di bagian barat. Sedangkan secara administratif, wilayah ini termasuk ke dalam wilayah administratif desa yang berada di Kecamatan Pucang Laban. Desa Panggungkala dipimpin oleh seorang ibu kepala desa bernama Ibu Sulastri yang sudah menjabat sejak tahun 2012. Di video kali ini akan dijelaskan keadaan di Desa Panggungkala yang memiliki potensi bahan tambang dan wilayah pesisir. Setelah tambang itu ditutup, baru kita masyarakat bekerja sama untuk membangun itu. Akhirnya setelah masyarakat bertindak, itu akhirnya diajukan untuk membangun itu bersama desa, pemerintah desa. Jadi diawali dengan masyarakat kerjasama bareng-bareng, kita jalan terus, akhirnya direspon oleh desa didapat itu. Untuk yang sebelahnya, yang sebelah sana itu lain desa sudah. Kalidawir yang sana itu namanya Desa Josari. Kalau yang di sini adalah Panggungkala, itu ikut Pucang Laban. Ketersediaan akses jalan untuk menempuh perjalanan hingga mencapai Pantai Dodo tersedia dengan kondisi baik hingga rusak sedang. Sedangkan jarak yang ditempuh dari alun-alun kota Tulungagung hingga mencapai Pantai Dodo sepanjang 33,4 km. Dari alun-alun Tulungagung dibutuhkan sekitar 50 menit untuk mencapai Desa Panggungkala menggunakan kendaraan mobil dengan jarak tempuh 27,4 km. Sepanjang jalan menuju Desa Panggungkala, ketersediaan akses jalan terpenuhi dengan kondisi baik, walaupun lebar jalan hanya bisa untuk 2 lajur saja. Kemudian, untuk dapat mencapai lokasi Pantai Dodo, pengendara mobil maupun motor harus menempuh jarak 6,1 km. Saat memasuki Desa Panggungkala, kondisi jalan masih dalam keadaan baik, namun lebar jalan semakin menyempit. Hanya diperuntukkan untuk 1 mobil dan 1 motor. Sebelum memasuki lokasi Pantai Dodo, terdapat perbatasan Dusun Dodo. Perjalanan dari Desa Panggungkala menuju Dusun Dodo memiliki akses jalan yang kurang baik. Setelah menempuh 2 km perjalanan dengan kontur perbukitan serta kondisi jalan rusak sedang, tibalah di perbatasan Dusun Dodo. Dusun Dodo memiliki akses jalan yang baik, walaupun lebar jalan kurang lebih hanya 2 meter saja. Setelah menempuh kurang lebih 1,3 km, tibalah di lokasi Pantai Dodo. Berdasarkan data BPS Tulungagung, RT/RW Kabupaten Tulungagung tahun 2012 hingga 2032, dan RPJMD Kabupaten Tulungagung tahun 2018 hingga 2023, luas desa ini menyentuh angka 6,92 km persegi, yang dihuni oleh 1.292 jiwa. Jika dibandingkan antara luas wilayah dengan jumlah penduduk, maka desa ini tergolong masih sedikit jumlah penduduknya. Hal ini juga terlihat dari rumah warga yang bergerombol di beberapa titik wilayah, yang mana antar titik wilayah itu dibatasi oleh hutan milik perhutani. Desa Panggungkala termasuk bagian selatan dari Kabupaten Tulungagung, yang mana merupakan daerah pegunungan yang relatif tandus. Namun, kaya akan potensi hutan dan bahan tambang yang merupakan bagian dari Pegunungan Kapur Selatan, Jawa Timur. Desa ini termasuk ke dalam dataran rendah dengan ketinggian tanah 0-200 meter saja. Kemiringan tanah Desa Panggungkala sendiri termasuk bergelombang kuat dengan kemiringan berkisar di 5-15% hingga 50-70%.
Menurut data kawasan rawan bencana pada RPJMD, daerah Panggungkala termasuk ke dalam zona dengan kerentanan gerakan tanah menengah, yang artinya daerah ini beresiko untuk terjadi bencana longsor. Desa ini juga termasuk daerah yang rawan bencana tsunami dan juga kekeringan. Menurut data terkait dengan resiko gempa bumi, Kabupaten Tulungagung sendiri termasuk pada resiko bencana menengah dan tinggi. Namun, bagaimana pendapat penduduk sekitar? Kalau bencana alam kayaknya ya seperti kemarin ada gempa di Malang itu juga terasa sampai sini, karena untuk korban nggak ada. Nah, tsunami kayak tidak pernah ya Ci ya. Kalau longsor pernah terjadi Pak? Longsor kecil biasa. Itu tadi sama di Tanjakan itu biasanya longsor kecil, tapi diselesaikan dengan selesai dari yang itu biasanya. Itu kalau longsor kecil kira-kira sebulan berapa kali, Pak? Enggak mesti, enggak bulanan, kadang-kadang 1 atau 2 tahun longsor, kadang-kadang musim hujan gini dong. Kalau musim hujan ini ya kadang-kadang 1 kali, 2 kali. Di sisi lain, Desa Panggungkala ini terletak di Kecamatan Pucang Laban, yang mana merupakan kawasan sentra industri kelapa. Dalam RT/RW Kabupaten Tulungagung, Kecamatan Pucang Laban direncanakan untuk menjadi kawasan hutan lindung, kawasan resapan air, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan cagar budaya, serta kawasan lindung geologi, kawasan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, lahan pertanian pangan, perkebunan komoditi kelapa, perkebunan komoditi kapuk randu, sentra tanah unggas, peruntukan perikanan tangkap, peruntukan budidaya perikanan, dan kawasan sentra industri kelapa. Selain itu masih banyak lahan yang belum dimanfaatkan dengan baik, seperti lahan di sekitar jalan yang masih terisi dengan pepohonan, sedangkan aktivitas masyarakat dan permukiman di desa ini masih terfokus pada satu titik. Permukiman ini terdiri atas 3 dusun dan 82 kakak. Di desa ini, ada fasilitas pendidikan di dalamnya. Salah satunya SD swasta Panggungkala. Lahan lainnya di desa Panggungkala digunakan sebagian masyarakat untuk dijadikan lahan perkebunan dan pertanian. Pada lahan perkebunan, masyarakat menanam pisang dan kelapa. Serta pada lahan pertanian, masyarakat mengandalkan tanaman jagung dan ubi jalar. Menurut masyarakat setempat, tanaman jagung adalah hasil pertanian yang paling menonjol di desa ini. Kalau ekonomi ya seperti itu tadi, semua sama saya tahu sendiri di sini. Jadi ya cuman ya tani setahun pisang, semua kaumnya ya orang-orangnya ya mancing, buluh tani lah benai seperti itu. Ada yang panjat kelapa dan sebagainya. Untuk pertanian cuma jagung aja Pak? Ya itu yang paling kan itu, jadi jagung, kadang-kadang ya telo itu pohon, telo spe itu, dan itu yang lain juga tidak pernah ada, paling pisang itu. Sistem pengairan untuk perkebunan dan pertanian, masyarakat mengandalkan Sungai Kalidawir sebagai sumber pengairannya. Sayangnya, air di Sungai Kalidawir tidak begitu cocok untuk digunakan kebutuhan air minum dan mineral masyarakat. Terlihat dari warna air yang sedikit keruh. Biasanya air dari sungai ini digunakan untuk mengairi lahan perkebunan dan pertanian, serta mandi dan kebutuhan mencuci. Untuk memenuhi kebutuhan air minum, masyarakat mengandalkan sumber pompa langsung dari sumber yang dekat dengan sungai yang lebih besar dan bersih, salah satunya Belik Kucur. Menurut pengakuan dari masyarakat setempat, air dari sumber pompa tersebut cukup untuk menghidupi seluruh masyarakat yang ada di desa Panggungkala. Namun, pembangunan jalannya belum merata, mengharuskan masyarakat untuk berjalan cukup menanjak untuk mengambil air dari sumber tersebut. Terus untuk sumber mata air ini tadi ada sungai ya Pak ya? Ya di belakang ini sungai, cuman itu tidak bisa untuk makan minum, juga tidak bisa, itu cuma jadi kalau ini yang untuk mandi dan sebagainya masak itu ada dari sumber dari sana. Mengambil diri itu juga dari masyarakat sendiri. Nah, gitu. Sebetulnya dulu ini kan ada di depan di sana nanti ada. Iya, tadi kelihatan ada. Mau dibikin sama waktu bupati yang dulu, sama Pak Heru Cahyono, yang sekarang di Sekda Jawa Timur itu kan mantan bupati sini dulu. Itu maunya dibuat ini. Ternyata juga tidak berhasil. Jadi sumber matahari yang sudah ujung sana. Tapi itu tempatnya masih di satu desa ini ya? Ya. Kalau di sana ada mata air yang besar, cuman ya ini
maunya ini untuk mengairi untuk daerah sini, tapi ternyata juga tidak ada berhasil karena di sini itu dataran rendah, itu naiknya di sana terlalu tinggi mungkin itu. Di sana kan ada tampungan di sana. Iya. Tampungan. Ini ada kelihatan pompa gitu ya? Iya. Ya itu. Oh itu mata airnya? Bukan itu tampungan. Yang dari ini maunya itu. Akhirnya entah itu kok tidak berhasil itu apa itu saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas sampai sekarang juga tidak ada tindak lanjut karena bupatinya sudah ganti 2 kali dan sebagainya, akhirnya juga tidak. Keindahan Pantai Delodo berasal dari campuran pasir berwarna putih dan pasir berwarna hitam yang mengandung besi. Di Desa Panggungkala, khususnya Pantai Delodo, pasir besi merupakan potensi bahan galian yang ada. Pasir besi ini merupakan jenis bahan galian golongan C atau bahan galian industri. Letak tambang pasir besi yang ada di Desa Panggungkala berada di Pantai Delodo, tepatnya di Dusun Delodo. Pertambangan pasir besi di Desa Panggungkala mulai ada dari tahun 2010-an. Namun, setelah berjalan kurang lebih 5 tahun, tambang pasir besi tersebut dihentikan karena perizinan yang telah habis. Terlihat bahwa bekas tambang galian pasir besi ini dibiarkan terbengkalai begitu saja. Hal ini membuat cekungan yang lebar di sekitar bibir pantai. Selain itu juga, terlihat banyak sekali tumpukan pasir berwarna hitam setinggi kira-kira 2 meter menghiasi Pantai Delodo. Gundukan pasir besi ini ditanami banyak rerumputan liar. Pertambangan pasir besi, saya juga tidak tahu itu berangkatnya juga tidak tahu, lerengnya juga tidak tahu, tapi aksesnya lewat sini. Jadi lewat depan ini 5 tahun. Kalau boleh tahu itu berapa ya Pak diberhentiin? Emang nggak mau melanjutkan lagi atau nggak mau Apanya? Mungkin terkendala izin, Mbak. Saya juga tidak tahu diizin. Terus dengan mungkin izin itu dulu dari mana, apa prosedur izinnya saya juga kurang tahu bagaimana. Terus ya tiba-tiba ada izin izin itu keluar, terus akhirnya juga mengadakan pertambangan itu. Setelah itu terus akhirnya juga berhenti itu juga nggak tahu apa izinnya memang sudah habis dengan pemerintah daerah, nggak boleh, saya juga nggak tahu, masyarakat nggak tahu. Desa Panggungkala memiliki daerah vegetasi yang sangat luas. Dari pengamatan yang kita lakukan, hampir lebih dari setengah luas yang ada di desa ini ditanami oleh tumbuh-tumbuhan, baik itu tumbuhan pohon maupun rumput dan semakan. Desa ini termasuk di kawasan perbukitan dengan kelembapan hampir 86% yang dapat mendukung tanaman di desa ini tumbuh dengan lebih baik. Sehingga banyak jenis tanaman yang dapat ditanam dan dapat diambil sebagai pendukung kebutuhan pokok mereka. Faktor pencemaran udara di desa ini sangatlah minim. Hampir tidak ada industri yang berdampak secara langsung dalam kawasan sekitar. Juga jarangnya kendaraan bermotor menjadikan udara yang ada di desa ini sangatlah segar. Tingkat ekonomi masyarakat Desa Panggungkala masih dikategorikan lemah. Hal ini dapat terlihat dari nilai indeks desa membangun, kegiatan ekonomi, serta tingkat pendidikan masyarakat desa ini. Indeks Desa Membangun atau disingkat dengan IDM merupakan suatu program pemerintah guna mengetahui status desa sebagai bahan menyusun kebijakan. Dalam pengukuran IDM terdapat 3 indikator yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Lalu dengan berdasarkan pengukuran indikator tersebut akan dikelompokkan menjadi 5 status, yaitu desa sangat tertinggal, desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri. Berdasarkan pengukuran IDM tahun 2018 yang dilakukan pada Desa Panggungkala mendapatkan hasil IDM sebesar 0,6102 yang dapat dikategorikan sebagai desa berkembang. Nilai IDM dengan rincian sebagai berikut: indeks sosial sebesar 0,6971, indeks lingkungan 0,6667, serta indeks paling kecil yaitu ekonomi yang hanya 0,4667. Sebagaimana kegiatan perekonomian di Desa Panggungkala sendiri masih mengandalkan jagung sebagai komoditi utamanya.
Itu pun warga setempat tidak menanam di tanah milik sendiri, namun di tanah milik perhutani dan warga tidak berhak memiliki tanahnya. Pertanian jagung ini juga masih mengandalkan tanda hujan atau masih sangat bergantung pada musim, sehingga hasil panen setiap waktu akan berbeda-beda. Selain jagung, warga juga mengandalkan ketela, pisang, dan kelapa. Terdapat banyak sekali pohon kelapa sehingga oleh warga dimanfaatkan sebagai mata pencaharian. Kalau ekonomi ya seperti itu tadi, semua sama saya tahu sendiri di sini. Jadi ya cuman ya tani setahun pisang, semua kaumnya ya orang-orangnya ya mancing, buluh tani lah benai seperti itu. Ada yang panjat kelapa dan sebagainya. Ya itu yang paling kan itu. Jadi jagung kadang-kadang ya telo itu pohon telo spe itu. Dan itu yang lain juga tidak pernah ada, paling pisang itu. Desa Panggungkala memiliki destinasi pantai indah yang terbentang langsung ke laut bebas. Pantai tersebut bernama Pantai Dlodo. Ekosistem pesisir Pantai Dlodo diwarnai oleh berbagai jenis makhluk hidup, seperti bakau atau mangrove, pandan pantai atau Pandanus utilis, pohon kelapa, kepiting, sapi, hingga karang. Oceanografi adalah ilmu yang mempelajari fenomena fisis dan dinamis air laut yang dapat diaplikasikan ke bidang-bidang lainnya seperti rekayasa, lingkungan, perikanan, bencana laut, dan mitigasi pengelolaan dan pencegahan. Berdasarkan BMKG, temperatur atau suhu Pantai Dlodo berkisar pada 23-29 derajat. Selain suhu, kami juga mendapatkan data salinitas. Salinitas merupakan konsentrasi rata-rata seluruh garam yang berada di dalam air laut. Kandungan salinitas Pantai Dlodo berkisar pada rentang nilai salinitas yang rendah, yaitu 2-15 ppt. Konsentrasi pH yang terdapat di Pantai Dlodo sesuai dengan uji coba kami dalam kertas lakmus adalah 8. Berdasarkan hal tersebut, Pantai Dlodo memiliki perairan yang bersifat basah. Gelombang air laut yang terdapat pada perairan Pantai Dlodo relatif tinggi, sekitar 500 cm hingga 10 meter, 7 meter pada hari normal, dan mencapai 10 hingga 12 meter pada saat bulan purnama penuh. Kegiatan penangkapan ikan di daerah Pantai Dlodo sendiri cenderung terbatas karena lokasinya merupakan pantai bebas, sehingga tidak ada penangkapan besar yang dilakukan di pesisir Dlodo. Kegiatan memancing umumnya dilakukan oleh masyarakat lokal, meskipun jarang aktivitas nelayan tetap ada. Dengan jenis ikan yang ditangkap antara lain adalah ikan pe dan ikan paus merah. Desa Panggungkala memiliki potensi yang baik dalam keindahan alamnya baik dari segi pantai maupun hutan. Kondisi yang masih terbilang sangat asri sehingga dapat memanjakan mata wisatawan yang datang dengan pemandangan hijau dan pantai yang langsung menuju laut lepas. Terlepas dari keindahan alamnya, kondisi tingkat ekonomi masyarakat Desa Panggungkala dapat dikatakan kurang sejahtera atau masih lemah, sebab terlalu terfokuskan kepada satu titik, sehingga pemanfaatan lahan menjadi kurang. Belum lagi di saat cuaca yang tidak menentu membuat masyarakat menjadi rugi dalam penjualan hasil pertanian seperti pertanian jagung. Dikarenakan cuaca dan kondisi yang kurang mendukung, masyarakat Desa Panggungkala dalam memperoleh pendapatan melalui pertanian jagung dan ubi jalar, rekomendasi yang dapat diberikan ialah pemanfaatan Pantai Dlodo sebagai objek wisata berbayar agar menjadi pemasukan bagi masyarakat. Namun sebelumnya, Pantai Dlodo sendiri harus memiliki fasilitas dan sarana pendukung yang memadai, seperti toilet umum, tempat ibadah, tempat berteduh, tempat sampah, serta penjual makanan dan minuman kecil. Lebih baik lagi apabila Pantai Dlodo memiliki daya tariknya sendiri. Contohnya yaitu menjadi tempat wisata sekaligus pusat budidaya tanaman atau hewan, atau juga dijadikan arena bermain. Lowongan pekerjaan akan tercipta diiringi oleh pembenahan Pantai Dlodo. Lowongan pekerjaan yang akan tercipta ialah penjual makanan dan minuman, penjaga pantai, penjual karcis masuk, tukang parkir, dan masih banyak lagi kemungkinan lowongan kerja yang akan timbul.